Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia. Izin untuk menyampaikan presentasi kami pada hari ini untuk menjelaskan tentang karya ilmiah yang kami bahas berupa analisis perlakuan akuntansi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan implementasi kebijakan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah di masa pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan pajak. Kemudian kelompok kami beranggotakan oleh Patrick Galih Purwandaru, Faras Rizky Muzaffar, Rato Rahmat Wahyudin, Dava Al-Akbar, serta Astrid Kanania Maher. Kemudian presentasi akan kami lanjutkan dengan pembahasan sebagai berikut. Jadi untuk daftar isi pada pembahasan kali ini berisi tentang ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, serta yang kelima ada kesimpulan, dan keenam ada daftar pustaka. Oke, next. Pada bagian awal pada penelitian ini berisi abstrak, yaitu sebagaimana salah satu komponen yang ada pada bagian awal laporan hasil penelitian. Pada abstrak penelitian kali ini berjudul Analisa Perlakuan Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah di masa pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan pajak. Kemudian berisi tujuan, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui perhitungan serta manfaat atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan pajak. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif menjelaskan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Kemudian analisis proses berpikir dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Dalam proses penelitian ini, proses pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan dokumentasi. Kemudian next ke bagian yang kedua, yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pada peraturan menurut UU nomor 28 tahun 2007, yaitu berisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak sendiri itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya itu memaksa tidak dapat timbal balik dan secara langsung itu digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan 21 ini mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atau penghasilan pasal 21 yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta imbalan lainnya. Jumlah wajib pajak itu terdiri dari 1,01 juta wajib pajak badan dan 14,77 juta wajib pajak orang pribadi. Itu adalah data menurut Humas Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tertekan akibat kondisi COVID-19 pada tahun tersebut, pemerintah itu sebagai salah satu pihak yang berkepentingan memulihkan perekonomian negaranya itu melakukan langkah-langkah dengan mengurangi dampak negatif COVID-19 dan perekonomian, yaitu dengan adanya penerapan pajak ini. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua, yaitu next. Yang kedua itu berisi urgensi permasalahan. Pada penyusunan penelitian ini, urgensi permasalahannya itu bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban atas pajak dengan memberikan pengetahuan secara umum mengenai perlakuan akuntansi, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak penghasilan 21 terhadap kepatuhan pajak. Kemudian menganalisis wajib pajak memiliki kesadaran membayar dan melaporkan perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengingat masih banyaknya ketidakpatuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan ini dibuktikan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Kemudian lanjut. Baik. Setelah dipaparkannya urgensi permasalahan,
Maka pada landasan penelitian kami memiliki 2 poin, ialah pajak penghasilan dan kepatuhan wajib pajak. Di mana pajak penghasilan terdiri atas pengertian pajak, pajak penghasilan pasal 21, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk kepatuhan wajib pajak sendiri terisi atas kepatuhan terhadap wajib pajak itu sendiri, serta bagaimana pemenuhan kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporannya. Next. Setelah dipaparkannya landasan penelitian, maka kami merangkum beberapa penelitian yang berisikan tentang PPh satu, yang dimana rata-rata atas semua penelitian yang kami yang kami lakukan secara dokumentasi, rata-rata eh, tentang penerapan dan perencanaan atas pelaksanaan dan pelaporan PPh satu, sehingga menghasilkan tujuan penelitian kami ialah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana perhitungan serta pemanfaatan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi COVID-19. Adapun untuk metode penelitiannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk metode penelitiannya itu terdiri dari jenis penelitian, prosedur penelitian, fokus penelitian, populasi dan sampel, lalu teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk jenis penelitiannya, di sini jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif ini menjelaskan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menekankan analisis proses berpikir dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menemukan teori menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna. Sementara itu, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini memiliki tujuan membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi, perhitungan, dan implementasinya atas kebijakan pajak penghasilan 21 terhadap kepatuhan pajak. Lalu ada prosedur penelitian. Dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, terdapat runtutan atas prosedur penelitian yang dilakukan, dimulai dari adanya proses melakukan identifikasi masalah, melakukan studi literatur, merumuskan desain penelitian, mengumpulkan data, menginterpretasi hasil, melakukan penulisan laporan, dan melakukan publikasi hasil atas penelitian yang telah dilakukan. Lalu ada fokus penelitian. Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan pengertian dan penjelasan mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus penelitian yang diangkat berupa perlakuan akuntansi, perhitungan, dan implementasinya atas kebijakan pajak penghasilan 21 terhadap kepatuhan pajak yang telah terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Jadi di sini populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam hal mempelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya berupa seluruh perusahaan di Indonesia yang terkena dampak kebijakan pajak penghasilan 21 dan yang telah menerapkan pelakuan akuntansi sesuai dengan kebijakan. Kemudian ada sampelnya berupa sebanyak 3 perusahaan dari berbagai sektor industri dan ukuran perusahaan yang berbeda-beda untuk diuji kepatuhan pajak mereka terhadap kebijakan pajak penghasilan 21. Next. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data di mana cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tapi dapat ditunjukkan penggunaannya. Jadi dalam penelitian ini dipakai dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi, yaitu dengan pengamatan langsung pada satu kejadian yang berlangsung, kemudian ada dokumentasi, yaitu dengan menerapkan, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik. Kemudian ada teknik analisis data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data, yaitu dilakukan dengan menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden, baik itu dengan adanya perlakuan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian yang kedua ada reduksi data, yaitu dengan melakukan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data mentah yang terdapat di dalam catatan lapangan. Yang ketiga ada penyajian data,
merupakan hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Yang keempat, ada penarikan kesimpulan, yaitu ditujukan untuk merumuskan atas temuan yang telah dijalankan selama penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang terhadap data yang ada. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian ini, sebagaimana menurut Madismo, gaji itu merupakan penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam suatu instansi tertentu sebagai tanda balas jasa atas tenaga kerja yang telah dilakukan. Untuk melakukan pemberian atas gaji pokok biasanya didasarkan atas lamanya masa kerja ataupun jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Kemudian pemberian gaji tersebut dikenakan kewajiban yang harus disetorkan kepada negara berupa pajak yang berupa PPh pasal 21 yang dilakukan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi, baik itu berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun dengan kegiatan. Next. Jadi di sini ada hasil penelitian ini, kami mengambil sampel berupa Novaria Riang Kamang yang bekerja sebagai sekretaris, kemudian memiliki gaji pokok sebesar Rp2.750.000 per bulan. Kemudian statusnya belum menikah, maka berdasarkan perhitungan pajak PPh 21 ini itu didapatkan berupa gajinya tadi yang ditulis sebesar 2.750.000, kemudian dapat biaya jabatan 5% dan dilanjutkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 15.800.000 dan menghasilkan hasil akhir sebesar PPh pasal 21 satu tahunnya sebesar 775.500 dan untuk PPh pasal 21 bulanannya sebesar Rp64.625.000. Next. Kemudian untuk sampel kedua ada berupa Bapak Nasrullah Butar-Butar dengan keterangan bekerja di PT Rafaspada sebagai pegawai tetap dan statusnya menikah dan memiliki 2 tanggungan. Maka statusnya itu K3. Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 didapatkan sebagai berikut dengan jumlah penghasilan bruto selama setahun 82.131.000 sekian dan ada jumlah pengurangannya sebesar 5 juta sekian dan untuk perhitungan pasal PPh 21-nya dalam jangka waktu tahunannya itu 256.392.000 sekian dan untuk PPh 21 bulanannya sebesar 21.336.000. Next. Lalu untuk pembahasannya perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Rafaspada dengan prosedur penghitungan dan pemotongan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah yang pertama, tarif pajak yang diterapkan pada PT Rafaspada ada atas penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang ketiga, biaya jabatan dan biaya pensiun yang dikenakan PT Rafaspada besarnya 5% dari penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun tersebut telah sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan Nomor 250. Dapat diidentifikasikan atas perhitungan pajak PPh 21 tersebut, diketahui perusahaan telah mampu menerapkan sistem perpajakan yang baik, di mana ketika terjadi pandemi COVID-19, sistem pelaporan pajaknya masih dapat terrealisasikan dengan efektif serta mampu memberikan timbal balik yang baik kepada negara dengan adanya kepekaan perusahaan dan pegawai dan dalam melaporkan pajak secara berkala. Oke, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa PT Rafaspada telah menerapkan mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawainya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak yang diterapkan, besar penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan biaya jabatan pensiun yang dikenakan telah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, perusahaan juga telah menerapkan sistem gaji secara bulanan, di mana gaji yang disetorkan secara langsung kepada pegawai dan telah menerapkan pemotongan pajak berdasarkan PPh 21 berupa gaji, upah, dan honorium kepada pegawai bersangkutan. Selain itu, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menggunakan komputer untuk memastikan keakuratan dan efisiensi perhitungan. Dan dengan demikian, PT Rafaspada telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai. Sekian, terima kasih.